Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Udah sarapan? Udah. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelasnya, mohon kondisikan anggotanya untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, anak-anak Pak semuanya, mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi kita mendapat keberkahan dalam pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran matematika dengan Bapak. Baik, anak-anak Bapak, masihkah ada yang menganggap matematika itu sulit? Matematika itu pelajaran yang sulit dimengerti? Matematika itu sangat sukar untuk dikerjakan? Jika masih ada, coba dengarkan paparan ataupun penjelasan dari Bapak hari ini. Sebenarnya matematika itu merupakan pelajaran yang sangat menyenangkan dan sangat sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Matematika sangat dekat dengan kehidupan kita. Anak-anak Bapak pasti pernah melihat sebuah pohon. Pernah melihat sebuah pohon? Pasti pernah. Coba perhatikan sebuah pohon yang Bapak buat di depan. Ini misalkan suatu pohon, yang mana pohon yang besar, batang yang besar itu memiliki beberapa cabang. Nah, cabang yang ini juga memiliki beberapa ranting yang lebih banyak. Ini rantingnya. Nah, coba perhatikan baik-baik gambar pohon yang Bapak bikin. Mula-mulanya kan batang yang besar ini hanya satu. Terus lanjut lagi ke cabangnya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 cabang. Terus lanjut lagi ke rantingnya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai berapa nih? Lebih dari 10. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwasanya yang pohon ini awalnya cuma satu, lanjut bercabang ataupun berkembang dia semakin besar menjadi terdiri dari 5 cabang dan selanjutnya terdiri dari beberapa ranting. Nah, urutannya ini sangat teratur dan sangat teratur ya. Dan dalam matematika ini dinamakan suatu pola bilangan. Nah, makanya tadi Bapak katakan bahwasanya matematika itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita, yaitu pola bilangan. Pada pembelajaran pola bilangan ini, kompetensi inti yang akan kita capai ialah yang pertama, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dan yang kedua adalah mengolah, menyaji, dan menalar dalam rangka konkret atau menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan apa yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dengan sudut pandang atau teori. Nah, kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini ialah membuat generalisasi dari pola dan barisan bilangan, yang mana indikator dari pembelajaran kita ialah terdiri dari 3 indikator. Yang pertama, indikatornya mengidentifikasi pola bilangan, dan yang kedua ialah mengidentifikasi salah satu konteks yang terkait dengan pola bilangan,
Dan yang ketiga, menjelaskan pola bilangan dari suatu barisan. Baik, langsung kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu bagaimana Bapak tulis di depan, yaitu pola bilangan. Coba anak-anak Bapak perhatikan gambar yang Bapak bikin. Ini anggap saja sebuah kelereng. Sebuah kelereng, ya, misalkan sebuah kelereng. Nah, dari gambar kelereng ini ada gambarnya nih. Apa yang dapat anak-anak Bapak ambil suatu informasi dari gambar ini? Apa yang dapat anak Bapak ambil dari gambar yang Bapak bikin di depan ini? Nah, coba perhatikan. Gambar yang pertama terdiri dari satu kelereng. Gambar yang kedua terdiri dari berapa kelereng? 4. Gambar yang ketiga terdiri dari berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kelereng. Dan gambar yang keempat berapa nih? 1, 2, 3, 4 kali 4, 16. Semakin ke kanan semakin banyak jumlahnya, dan seterusnya. Dari gambar sini apa yang dapat anak Bapak lihat? Dapat anak Bapak ambil suatu pembelajaran. Yang pertama, dia punya pasangan yang teratur dan berurutan. Nah, yang pertama ini disebut dengan, misalkanlah suku pertama. Ini namanya suku. Disebut dengan, ditulis dengan U1. Ini U2 dan ini U3 dan ini U4. Seterusnya sampai UN, suku KN. Nah, dari gambar ini dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwasanya pola bilangan itu ialah, ada yang tahu apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah, berdasarkan ilustrasi yang Bapak berikan tadi, yaitu pola bilangan adalah susunan bilangan. Ini tersusun. Susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Apa kata kuncinya di sini? Yaitu susunan bilangan. Kata kuncinya adalah susunan bilangan dan aturan tertentu. Itu kata kuncinya dari konsep pola bilangan ini. Yang mana setiap pada pola bilangan ini disebut dengan suku. Ini yang sudah Bapak singgung tadi. Setiap bilangan pada pola bilangan
Jadi ini merupakan konsep atau pengertian dari pola bilangan. Apakah sudah paham dengan penjelasan Bapak bahwanya pola bilangan itu merupakan suatu susunan? Kata kunci adalah susunan. Ini susunan bilangan, suatu bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan-aturan tertentu. Kenapa mengikuti aturan tertentu? Perhatikan ini. Ini kelereng mula-mulanya berjumlah 1. Yang kedua berjumlah 4. Yang ketiga berjumlah 9 dan yang keenam berjumlah 16. Apa aturannya? Bagaimana mendapatkan 4 ini? Dari 1 ke 4 ini berarti ditambah 3 plus 3. Dari 4 ke 9 ini bagaimana mendapatkan 9 dari 4? Berarti plus 5. Selanjutnya, bagaimana mendapatkan 16 dari 9 ini? Tentu saja ditambah plus 7. Begitu selanjutnya sampai UN ini plus N. Ini yang dimaksud dengan aturan-aturan tertentu. Untuk lebih paham, kita buat suatu contoh. Contoh yang pertama, lihat contoh pertama. Tuliskan aturan pembentukan pola bilangan berikut dan tentukan dan tuliskan dua suku berikutnya. Yang pertama polanya ialah, misalnya polanya 6, 13, 20, 27. Nah, sekarang kita jawab. Bagaimanakah aturan pembentukan pola bilangan dari yang A ini? Mula-mulanya suku pertamanya 6, terus menjadi 13, terus menjadi 20, terus 27 dan seterusnya sampai suku KN atau UN. Coba perhatikan 6 ke 13. Bagaimana mendapatkan 13 dari 6 ini? Bagaimana mendapatkannya? Tentu saja ditambah 7. 6 tambah 7, 13. Plus 7. Selanjutnya, bagaimana kita mendapatkan 20 dari 13 ini? Tentu plus 7. Dan bagaimana kita menentukan atau mendapatkan 27 ini dari 20? Tentu plus 7. Sampai selanjutnya plus N. Sampai suku N. Berarti soal yang pertanyaan yang pertama yaitu tentu tuliskan aturan pembentukan. Berarti aturan pembentukannya ialah, jadi aturan pembentukannya ialah ditambah 7. Berarti aturan pembentukannya ialah ditambah 7
untuk setiap suku berikutnya. Itu aturan yang pertama. Berarti aturannya adalah ditambah 7 untuk setiap suku berikutnya sampai suku sekian. Yang kedua ditanya ialah tuliskan 2 suku berikutnya. Berarti 2 suku setelah 27 ini apa? Berarti suku berikutnya yaitu 27 ini. Berarti 2 suku setelah 27. Berarti 27. Aturannya tadi apa? Ditambah plus 7. Berarti suku setelah 27 ialah 27 tambah 7 itu 34. Dan suku selanjutnya ditanyakan 2 suku, berarti suku selanjutnya berarti 34 ditambah 7 itu 41. Nah, ini jawabannya. Jika ragu silakan bertanya, dan kalau tidak akan Bapak lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Perlu satu contoh lagi? Ya, kalau perlu satu contoh lagi, Bapak kasih satu contoh lagi. Perintahnya sama ya. Yang nomor 2 ya. Tuliskan aturan pembentukan dari pola bilangan berikut. Nah, yang pertama, misalnya pola bilangan itu yang pertama ialah 1, terus 3, 6, 10. Bapak perhatikan polanya, langsung kita jawab. Coba perhatikan dari suku pertama ialah 1, selanjutnya 3, selanjutnya 6, selanjutnya 10. Lihat bagaimana mendapatkan 3 dari 1 ini. Tentu mendapatkan 3 ialah ditambah 2. Selanjutnya, bagaimana akan mendapatkan 6 dari 3 ini? Tentu ditambah 3. Nah, selanjutnya bagaimana mendapatkan 10 dari 6 ini? Tentu ditambah 4. Dan begitu seterusnya sampai suku ke N. Jadi, aturan pembentukannya ialah aturan pembentukan pola bilangannya adalah berarti aturannya adalah ditambah berapa? 2 berarti ditambah bilangan asli mulai dari 2. Ini karena ini mulai dari 2. Nah, begitu. Jadi aturan pembentukan pola bilangan ialah ditambah bilangan asli yang mulai dari 2 sampai berikutnya. Jika ditanya suku berikutnya, ya berarti tinggal kita tambah aja nih. Jika suku berikutnya ditanya, berarti 10 ditambah berapa lagi? 4 berarti tambah 5 lagi. Jadi suku berikutnya yaitu 15. Dan tambah lagi misalnya 15
Sudah paham? Dan yang ingin bertanyakan untuk lebih memantapkan anak-anak Bapak, coba kerjakan latihan yang Bapak berikan ini. Ini latihan ya, nanti dikerjakan dan dikumpul. Latihan. Nomor 1, tentukan aturan pembentukan dari pola bilangan berikut. Ini yang pertama, misalnya 1, 4, 7, 10. Kedua, 1, 2, 4, 7. Ketiga, 1, 4, 9, 4, 9, 16. Yang keempat, 1, 2, 4, 8, 4, 8. Coba kerjakan ini terlebih dulu ya. Nanti kalau siap, dikumpul. Jika sudah siap, silakan kumpulkan latihannya di meja Bapak dan nanti Bapak periksa ya. Buku latihan dan buku catatan udah dipisahkan kan? Nah, kumpul aja dulu. Nanti Bapak periksa hasilnya, nanti Bapak kasih tahu. Baik anak-anak Bapak semuanya, kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu masih mengenai pola bilangan, yang mana materi selanjutnya ialah macam-macam pola bilangan. Nih. Macam-macam pola bilangan. Nih, macam-macam pola bilangan. Yang pertama ialah coba perhatikan gambar kubus yang Bapak bikin. Ini mula-mulanya kubusnya 1. Misalkan ini kubus ya. Selanjutnya ini. Selanjutnya ini. Kelihatan? Kelihatan. 2. Dan seterusnya. Nah, dari gambar ini, apa yang dapat anak-anak Bapak ambil suatu kesimpulan dari gambar ini? Ya, kotak-kotaknya ya, yang pertama jumlah 1. Disebut juga dengan 1 untuk pertamanya. Jumlah 1, kotaknya jumlah 1. Yang kedua, apa? Berapa jumlahnya? 3. Yang keempat, berapa kotaknya? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Selanjutnya, berapa kotak pada pola yang keempat berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sampai UN nantinya. Nah, dari sini dapat kita ambil suatu kesimpulan, yaitu bahwasanya pola dari kotak ini atau gambar ini adalah memenuhi bilangan ganjil. Maka pola yang pertama dinamakan pola bilangan ganjil. Yang pertama
ganjil. Ada yang bisa memberikan pengertiannya berdasarkan gambar ini, berdasarkan penjelasan yang Bapak berikan tadi? Ada yang bisa memberikan penjelasan ataupun pengertian dari pola bilangan ganjil? Tentu pola bilangan ganjil ialah pola bilangan berdasarkan ini ya, berdasarkan ini pola bilangan yang terbentuk dari bilangan apa ini? 1, 3, 5, 7. Masih ada ingat bilangan apa itu? Ya, bilangan ganjil. Bilangan ganjil. Nah, itulah pengertiannya. Jadi pola bilangan ganjil ialah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan ganjil. Dan contoh lainnya masih banyak, nanti bisa kalian lihat di buku yang ada itu halaman 23 ada itu. Nah, coba perhatikan lagi kotak-kotak ini. Ini U1 ya. U1 berapa? U1-nya sama dengan 1. U2-nya sama dengan berapa? U2 sama dengan 3. U3 berapa? U3 sama dengan 5. Dan U4 sama dengan 7. Selanjutnya nanti UN-nya gimana cara mencarinya? UN-nya gimana cara mencarinya? UN-nya bagaimana? Atau suku selanjutnya gimana? Gak mungkin kita hitung satu-satu secara manual kan. Misalnya nanti minta suku yang ke-100 ataupun suku yang ke-20 berapa? Lama nanti kalau kita hitungnya secara manual. Maka kita harus membuat rumusnya. Nah, untuk mendapatkan satu ini, gimana cara mendapatkan satu ini? Caranya adalah kita cari secara manual dulu ya. 2 dikali 1. 2 kali 1 berapa? 1. Kita harus mencari 1. Berarti dikurang 1 sama dengan 1. Nah, nanti kita uji dengan suku selanjutnya apakah hasilnya nanti cocok. Coba 2 dikali berapa lagi? 2 kali 2 lagi. 2 kali 2 berapa? 4. Kita harus mendapatkan 3. Berarti kurang 1. Nah, berarti sesuai. Selanjutnya yaitu 2 dikali 3 lagi. Kurang 1 sama dengan 2 kurang kali 3. 6 kurang 1 sama dengan 5. Selanjutnya suku yang keempat untuk mendapatkan 7. Berarti 2 dikali 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Kita harus mendapatkan 7. Berarti dikurang 1 sama dengan 7. Nah, untuk UN atau suku yang ke N atau suku yang selanjutnya berarti bisa kita dapatkan dengan rumus 2 dikali ini 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalau untuk N berarti N 2 dikali N dikurang 1. Nah, dapatlah rumus bahwasanya untuk menentukan suku KN atau N dari pola bilangan ganjil ialah UN sama dengan 2N dikurang 1. Untuk lebih lanjutnya kita coba kerjakan satu contoh. Contoh pertama, tentukan suku ke-10 dari pola bilangan ganjil. Gimana cara menentukannya? Kita jawab dulu.
Berarti yang ditanya ialah suku ke-10 berarti U10. U10 sama dengan titik ini yang ditanya. Nah, kita sudah mendapatkan rumus tadi, yaitu bahwasanya UN sama dengan 2N dikurang 1. Yang ditanya ialah suku ke-10, U10. Berarti kita tinggal mengganti N ini menjadi 10. Berarti U10 sama dengan N-nya ganti dengan 10. 2 dikali 10 dikurang 1. Jadi U10 sama dengan 2 kali 10, 20 dikurang 1. Jadi U10 sama dengan 19. Kita coba contoh lain. Misalnya, tentukan suku ke-15 dari pola bilangan ganjil. Nah, kita jawab. Caranya sama, berarti yang ditanya ialah U15, karena yang ditanya suku ke-15 berarti U15. Ini yang ditanya. Nah, caranya gimana? Kita lanjut sini ya. Berarti UN rumus kita tadi yaitu 2N dikurang 1. Selanjutnya ditanya U15, berarti U15 sama dengan 2 dikali N-nya berapa? N-nya berarti 15 kurang 1. U15 sama dengan 2 kali 15, 30 dikurang 1. U15 sama dengan 29. Nah, ini jawabannya. Baik anak-anak Pak semuanya, kita lanjutkan pembelajaran kita selanjutnya, yaitu macam-macam pola bilangan yang kedua. Coba anak-anak Bapak perhatikan pola berikut ini. Ini misalkan sebuah kelereng ya. Ini yang ketiga nih. Keempat nih. Nah, coba perhatikan. Jadi dari gambar ini, pola gambar kelereng ini, jadi yang pertama jumlah kelerengnya adalah 2. Yang kedua 4. Yang ketiga sama dengan 6. Yang keempat sama dengan 8. Berarti yang 2 ini disebut dengan suku pertama atau disingkat dengan U1. Ini U2, suku kedua, ini U3, ini U4. Nanti seterusnya sampai oke. Nah, dari sini coba perhatikan 2, 4, 6, 8. Ini jelas bahwa bilangan ini merupakan bilangan genap ya. Jadi pola bilangan selanjutnya adalah pola bilangan genap. Apa pengertiannya? Pola bilangan genap. Dari sini coba kita lihat ini pembentukannya. Berdasarkan pembentukannya, jadi dapat kita simpulkan ialah pola bilangan genap itu adalah pola bilangan yang terbentuk dari apa? Jadi terbentuk dari bilangan-bilangan genap. Bilangan genap. Nah, perhatikan lagi. U1 sama dengan 2. U2 sama dengan 4. U3 sama dengan 6. U4
pola bilangan genap ini, nanti ada rumusnya. Nah, kita lihat dulu bagaimana kita mendapatkan suku pertama ini yang berjumlah 2 ini. Bagaimana kita mendapatkannya? Supaya dapat 2 berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Kalau suku yang kedua 4, bagaimana mendapatkan 4? Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Bagaimana mendapatkan suku ketiga yang jumlah 6 ini? Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Dan yang keempat adalah 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi untuk mendapatkan UN atau suku KN ini gimana? Jadi mendapatkannya adalah 2 dikali, ini ada pengalinya 1, 2, 3, 4 mengikuti ini. Berarti kalau N, kalau U1 ganti dengan 1, U2 diganti dengan 2, U3 diganti dengan 3, U4 diganti dengan 4. Berarti kalau UN diganti dengan N. Jadi kita dapat rumus yaitu UN sama dengan 2 kali N. Nah, sudah kita dapat bahwasanya rumus dari pola bilang genap itu ialah UN sama dengan 2 kali N. Kita lihat contohnya. Yang pertama, tentukan suku ke-20 dari pola bilangan genap. Nah, gimana caranya? Langsung kita jawab aja ya. Yang ditanya berarti suku K20 atau U20. Ini yang ditanya. Cara penyelesaiannya bagaimana? Kita telah mendapat rumus tadi, yaitu UN sama dengan 2 dikali N. Bagaimana cara mencari U20 atau suku K20? Jadi kita ganti U10 sama dengan N ganti dengan 20. Jadi 2 dikali 20 ya. 2 kali 20. Jadi U10, U20 maksudnya sama dengan 2 kali 20, 40. Sangat mudah sekali kalau kita mempelajarinya dengan teliti dan menyimak apa yang Bapak sampaikan kepada anak-anak Bapak. Pasti dapat. Nah, macam-macam pola bilangan ini tadi. Yang pertama yaitu pola bilangan ganjil, sudah. Yang kedua pola bilangan genap juga sudah ya. Nah, untuk memantapkan materinya atau supaya kalian lebih paham lagi, Bapak akan kasih kuis nantinya ya di akhir pembelajaran. 5 menit akhir pembelajaran Bapak akan kasih kuis. Nah, sekarang coba kita simpulkan pembelajaran kita mulai dari yang pertama tadi. Ada yang bisa nyimpulkan? Yang pertama itu apa pembelajaran kita tadi? Yang pertama kita menentukan apa itu pola bilangan. Katakanlah pengertian pola bilangan. Selanjutnya yang kedua yaitu macam-macam pola bilangan. Yang pertama pola bilangan ganjil, yang kedua ini pola bilangan genap. Nah, itu kesimpulan pelajaran kita hari ini. Yang mana pola bilangan pengertian pola bilangan itu ialah apa pengertiannya? Susunan bilangan yang terbentuk dari suatu aturan tertentu. Kata kuncinya susunan bilangan dengan aturan tertentu, tidak boleh sembarang bilangan atau sembarang susun aja tidak boleh. Ada memiliki aturan-aturan tertentu. Yang kedua pola bilangan, macam-macam pola bilangan. Yang pertama pola bilangan ganjil, yaitu pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil. Rumusnya ialah 2n kurang 1. Macam pola bilangan yang kedua ialah pola bilangan genap. Apabila pola bilangan genap, pola bilangan yang terdiri atau yang terbentuk dari bilangan-bilangan genap dengan rumus untuk menentukan rumus suku n atau suku kn atau suku selanjutnya atau suku yang k sekian-sekian, yaitu un sama dengan 2 kali n. Baiklah, Bapak semuanya, dengan janji Bapak tadi,
bahwasanya kita akan mengadakan kuis di akhir pembelajaran. Karena pembelajaran kita akan berakhir sedikit lagi, maka Bapak akan berikan kuis kepada anak-anak Bapak semuanya. Semoga kuis ini bisa memperdalam ataupun menambah pemahaman anak Bapak semua tentang materi hari ini. Dan ini juga merupakan dijadikan penilaian nantinya untuk anak-anak semua, dijadikan satu penilaian nantinya. Baik, kuisnya ini soal kuisnya. Soal yang pertama, kita kuisnya mulai dari pembelajaran kita yang tadi ya, mulai dari pola bilangan, macam-macam pola bilangan. Ya, yang pertama tentukan aturan dari setiap pola bilangan. Pak singkat dengan bilangan bil. Kemudian tulislah dua suku selanjutnya. Yang pertama, ini pola bilangannya ya. 1, 2, 4, 8. Pola bilangan yang kedua itu 2, 6, 12, 20. Soal yang kedua, masuk lagi kita macam-macam pola bilangan. Yang A-nya, tentukan suku ke-16, suku ke-16 dari pola bilangan ganjil. Yang kedua, tentukan suku ke-9 dari pola bilangan ke-6. Ini saja dulu. Silakan dicatat dan dikerjakan. Kalau siap langsung kumpul. Baik, karena waktunya sudah hampir habis, silahkan kumpulkan kuisnya ke depan. Cepat kumpulkan. Ya, taruh di meja Bapak. Kalau sudah, silahkan duduk kembali. Baik, anak-anak semuanya, berhubung waktu kita juga semakin dekat mau habis. Untuk itu kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Dan jangan lupa PR dikerjakan nanti pada buku paketnya halaman 25 dan dikumpul minggu depan. Selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari barisan deret aritmatika. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.